just reminds her of the missing piece of innocence she lost. Only getting older, baby, and I've been thinking about it lately. Does it ever drive you crazy? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Puji Positif dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saat ini bersama kita telah hadir seorang tokoh spesial, pejabat di pemerintahan kota Palembang, yang juga sangat berkaitan dengan perjuangan kita di Puji Positif dalam hal pembinaan pemuda. Beliau adalah Kadispora Kota Palembang, Bapak Insinyur Haji KM Isnaini Madani MT. Halo Kando, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat bagi kita semua. Salam pemuda maju, olahraga jaya. Luar biasa. Kando, apa baik sekarang kesibukannya berkaitan dengan jabatan sebagai Kadispora ini? Ya, makasih. Jadi kita ngurusi dua elemen, dua gawian. Iya. Sesuai namanya di Pemuda dan olahraga. Olahraga. Betul betul. Pemuda dan olahraga. Pemuda yaitu sesuai dari undang-undang, ya, undang-undang kepemudaan. Pemuda itu adalah warga negara Indonesia. Ya. Mulai usia 16 sampai 30 tahun. 30. Di mana ini adalah generasi terus bangsa. Betul. Di tangan pemuda, di pundak pemuda, ya, masa depan bangsa kita berada. Betul. Di pemuda jugalah usia yang energik, usia yang penuh dengan idealisme, usia yang kreatif, yang penuh semangat. Betul. Dan ini tentu dari usia 16 sampai 30 tahun ini adalah usia jumlah golongan yang memang mendominasi jumlah penduduk kita. Jadi kalau kita berkaitan bonus demografi. Betul. Kalau tidak kita urusi, ya sudah selesai negara kita. Pengaruhnya ke depan jadi sangat besar di tangan pemuda ini, nasib masa depan Indonesia. Benar, demografi dia usia itu mendominasi. Betul. Usia yang paling energi, produktif, kreatif, semangat ada di dia. Betul. Ya. Nah, kalau ini tidak kita urusi, ya sudah selesai negara kita. Isu pemuda ini zaman sekarang sudah sangat riskan sekali. Kita tahu paling tidak ada beberapa isu yang memang identik dengan pemuda yang memang harus ini sudah sangat meresahkan kita. Apa itu, Kando? Masalah tawuran. Masalah narkoba. Betul. Masalah kepatuhan terhadap lalu lintas. Kebut-kebutan dan senjata tajam. Ini mendominasi. Ada di pemuda banyak masalah sosial, narkoba banyak pemuda korbannya. Tawuran juga itu. Nah, ini tidak usah jauh-jauh, di Kota Palembang juga ada beberapa kampung yang kerap tawuran, ya. Budak-budak STM itu masih ada tawuran. Nah, ini terus makanya ini tugas kita semua, terutama kami di Dinas Kepemudaan untuk memberikan penyuluhan, sosialisasi. Kemudian juga tentu kami memberikan juga pelatihan agar mereka ini yang tadinya mungkin menganggur, kita unjuk pelatihan, kita unjuk kail bukan ikan. Sehingga mereka nanti bisa membuka usaha. Tidak serta-merta habis kuliah, habis sekolah nak nyari gawe. Kalau pacak kita kan gawe dewe. Betul. Kita kan menjadi entrepreneur, bantu pemerintah juga. Nah, ini sudah banyak contoh. Jadi kita selalu pada saat sosialisasi penyuluhan itu, apalagi pada saat pelatihan, kita selalu narasumbernya itu kita contoh ke siko atau duo yang memang dari seorang pemuda yang berhasil menjadi entrepreneur, sehingga ini bisa menjadi contoh pemuda lain. Betul. Yang tadinya dia habis kuliah, selesai kuliah di wisuda nak nyari gawe, kalau pacak dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri seperti itu. Betul. Nah, jadi role model ya. Benar. Nah, sudah sekolah lagi ngurusi olahraga. Nah, olahraga ini juga tidak kalah penting ini. Olahraga inilah adalah
ini gengsinya suatu negara. Betul. Gengsinya suatu kota, suatu provinsi itu di olahraga. Prestasi negara jadi ya. Prestasi dan prestise. Betul, betul. Dak kate ya momen lain di mana lagu kebangsaan dan bendera kebangsaan kita berkibar dan diperdengarkan di negara lain kecuali melalui momen olahraga. Betul. Dak kate lain momen apa? Dak kate dak mungkin Indonesia Raya diperdengarkan di Washington sana. Apa di Paris. Jadi ini jadi momen penting juga untuk pemersatu bangsa ya kan Doi? Melalui event olahraga. Melalui prestasi ya di olahraga. Bisa menjadi event pemersatu bangsa. Iya. Event cinta bangsa makin kuat. Chauvinisme. Jadi rasa kebangsaan yang kuat itu kita giatkan melalui event olahraga. Betul. Cinta bangsa kita semakin harum bangsa kita, semakin cinta bangsa kita melalui event olahraga. Iya. Benar. Makin dan bangga termasuk pejuang-pejuang olahraga ini rata-rata pemuda. Benar. Ya kan jiwa energik tadi. Iya, sesuai dengan usianya tadi. Iya. Itulah jadi dua gawian itulah saat ini sedang kita geluti ya. Dalam rangka ya tadi. Jadi sedikit Kando kalau boleh nanya, kira-kira konsep pembangunan pemuda yang saat ini diterapkan di dalam Kementerian Pemuda dan Olahraga ini cak mana kira-kira? Arahnya kemana pembangunan pemuda ini? Jadi kita sekarang, Mano tadi sebenarnya sudah inti apa yang ditanyakan tadi sebenarnya ada yang tadi sudah saya sampaikan. Sebenarnya kita kepengen pemuda kita ini menjadi pemuda yang kreatif, pemuda yang bisa menciptakan usaha sendiri dan tentu cinta NKRI. Itu yang konsep dari pembangunan pemuda dan kita kaitkan dengan pasca COVID ini kan COVID kita sudah melandai walaupun masih ada. COVID ini harus tetap kita waspadai ya. Nah, jadi Mak Mano pasca COVID ini kita menggeliat perekonomian kita, menggeliatkan juga semangat pemuda. Ya, jadi itu seiring dengan apa yang di dalam visi misi slogan saat Sumpah Pemuda kemarin. Jadi kita bersatu untuk menggeliat kembali dari pasca keterpurukan kita pada saat 2 tahun kita dilanda oleh pandemi kemarin. Seperti itu. Kalau boleh kami kepengen mengenal pribadi Kando secara lebih mendalam. Kira-kira kalau boleh di-share pengalaman dari kecil sampai sekarang, tentu ada momen-momen penting yang jadi turning point sehingga Kando sampai di posisi sekarang. Nah, silakan Kando. Ya, jadi sebenarnya aku nih perjalanan hidup aku nih banyak nuruti kata wong tua. Nah itu ya. Jadi uji wong tuh bener lah. Jadi kita harus patuh terhadap apa yang disampaikan oleh wong tua. Aku hobi dari kecil itu gambar. Nah, ini diminta oleh wong tua. Sudah kata wong tua. Karena hobinya, tapi wong tua itu tidak ada masuk ke kehendak juga. Cuman dorong minat nyengok bakat kita. Kita juga tidak boleh. Nah, aku sekarang sudah jadi wong tua. Sudah galak masuk ke kehendak aku ke anak aku. Tapi kalau kita nyengok bakat dia mak mano, ya boleh kita ngarahinnya. Jangan sampai kaget dia kan tanya juga. Betul. Nak kemana aku? Rasalah kita waktu dulu masih SMA. Aku masih bingung nak kemana aku. Wong tua nyengok. Aku hobi gambar. Dari kecil sudah hobi gambar. Diarahkannya sudah kau masuk arsitek baik katanya. Jadi kuliah di arsitektur UI. Oke. Tahun berapa itu kan masuk dulu? Aku tahun 90. Masuk 90. Karena doa wong tua dan itu diarah wong tua, alhamdulillah kita masuk di arsitektur UI waktu itu kan. Luar biasa itu kan dong. Kan nuruti kan kata wong tua tadi kan. Iya. Dan memang sekali lagi memang bakat kita ke situ. Oke. Nah, pada saat aku selesai kuliah, waktu itu tahun 96.
ya. 96 tahun. Kalau kuliah di arsitek tuh udah kata yang cepet. Iya, lumayan berat ya, Kando ya. Lama. Iya. Termasuk di antara jurusan-jurusan teknik. Iya, termasuk jurusan yang favorit lama lah. Ya, kalau elektro bisa 4 tahun ya. 4,5 tahun. Kalau arsitek tuh jarang yang tepat waktu 5 tahun. Itu paling cepat lah 5,5 6 tahun. Iya. Nah, jadi pada saat aku selesai kuliah, aku waktu itu kebenaran kakak yang nomor 2 nikah di Palembang. Aku pas baru aku selesai wisuda, aku balik ke Palembang sambil nunggu aku masuk ke lamaran kan. Iya, baru tamat, fresh graduate. Iya, fresh graduate. Jadi aku masuk ke lamaran, caro arsitek UI, masuk ke lamaran, begawe di Inggris, begawe di Singapura, begawe di mana lah, perusahaan besar kan. Iya. Nah, aku itu kan pertama begawe di mana dulu kan yang pertama kali? Langsung di Pemda. Jadi waktu itu aku masuk ke lamaran ke perusahaan besar tadi kan. Iya. Tapi aku nggak di resepsi kakak aku di Palembang. Nah, tapi aku waktu itulah sudah sempat nyebar ke lamaran kan. Iya. Nah, pas aku di Palembang waktu itu ada bukaan Pemda. Pemprov Sumsel waktu itu. Pemprov. Iya, waktu itu kan belum otonomi ya. Iya, belum. 97. Iya. Jadi kita otonomi mulai 98 pasca reformasi. Iya, 98 99 mungkin ya. Iya. Jadi waktu itu udah aku masuk ke lamaran juga di Pemprov Sumsel tadi. Alhamdulillah waktu itu di ini uji wong tua. Sudahlah kau masuk Pemda. Sebagai apa dulu ini ya kan? Arsitektur. Oh iya. Uji wong tua. Sudahlah kau masuk Pemda bela dosa Iya, tua lah gua kan. Iya. Waktu itu kakak-kakak lah sudah begawe di luar kota kan, di Jakarta, di Bandung. Kando anak nomor berapa? Aku nih, aku nih kembar. Oh. Jadi nomor 1, jadi 1 sampai 5. Aku nomor adik. Nomor 1 sampai nomor 5 tuh lanang. Nomor 6 betino. 4 dan 5 kembar sama Cak Pandawa. Oh. Kalau Pandawa kan 4 dan 5 kembar. Kan? Aku Sadewa tuh kan. Iya. Nah, aku 4 5 kembar. Aku yang nomor 5-nya, aku Sadewanya. Oh, iya. Jadi aku nih kembar. Jadi kalau ada yang nyingok mirip-mirip aku, agak sombong, bukan aku itu. Itu ceritanya. Ada di Palembang juga, di Pemda juga. Jadi yang dari kami 6 beradik ini nomor 4 dan 5 kembar, dan 4 dan 5 ini lah yang pegawai di Palembang. Yang lainnya pegawai di luar kota. Luar kota kalau tidak ganti di Palembang. Nah, jadi balik tadi. Jadi waktu aku nyari gawe, wong tua juga nyaran ke sudahlah. Intinya masuk di Pemprov. Masuk Pemprov kan ada bukaan Pemda katanya. Iya. Sudah berkat ridho wong tua tadi alhamdulillah lulus. Lulus. Waktu itu kan Pemprov Sumsel ini kan membawa Bangka Belitung. Iya, betul. Tahun 97 Bangka Belitung masih di bawah Sumsel. Bergabung dengan Sumsel. Waktu itu wong banyak, namanya pegawai-pegawai baru tahun 97 itu banyak keterimanya di Bangka atau Belitung. Betul. Ingat aku. Iya, jadi kataku terima, cuma enggak tahu terima di mana ini kan. Iya. Pas ku buka itunya pengumuman, alhamdulillah keterima di Kota Palembang. Alhamdulillah berkat support orang tua tadi kan. Itu dinas apa dulu waktu itu? Karena aku basicnya arsitektur di dinas tata kota. Oke. Karena basic itu arsitektur kan. Tata kota Pemprov Sumsel. Nah, dapat di Kota Palembang, Pemkot. Oh, masuk di Pemkot. Karena Pemprov ini kan di bawah Pemprov, termasuk Pemkot juga. Jadi itu bukaannya Pemprov, tapi yang keterima langsung untuk disalurkan ke Kabupaten Tata Kota Pemkot Palembang. Jadi waktu itu kan siapapun terima langsung disalurkan, dapatlah di OPI, ada di Belitung, ada di Kota Palembang, ada di Pramuli, ada di Lahat, ada dulu sudah belum otonomi daerah belum. Kan Doi? Iya. Otonomi itu pasca reformasi. Reformasi kan. Iya. Waktu itu kan tahun 98 kan itu ya. Betul. Krisis kan. Iya. Waktu itu baru pas reformasi itu baru setelah itu. Iya. Nah, jadi perjalanan hidup aku ini alhamdulillah. Jadi takdir tinggal di Palembang, pegawai di Palembang. Betul. Dan alhamdulillah untuk juga waktu itu nyingok bakat aku. Iya. Nyarankan saran beliau, alhamdulillah itu ya.
Jadi seperti ini. Nah, kebenaran nih ya. Jadi waktu itu aku mikir, aku lulusan arsitektur UI masuk Pemda kan, jarang kan. Tapi alhamdulillah ini jalan di Tuhan kalau yang ngatur, ya. Karena nuruti ini tadi kata Wong Tua tadi. Tahun 98 Krismon. Tahun 98 Krismon, kawan-kawan aku yang arsitek-arsitek itu di PHK wong galo. Di PHK karena dia baru gawe. Iya. Di PHK alhamdulillah kita tidak di PHK. Iya. Gitu kan Karena PNS kan. Iya. Alhamdulillah aku bikin aja menurut kehendak untuk hikmah di balik kejadian kan tadi ya. Nah itu. Jadi kalau aku boleh ini ke adik-adik ya yang generasi penerus ya. Yo kita apa turutilah apa yang apa nurut kata lah dengan orang tua. Betul. Ya, alhamdulillah karena orang tua juga kadang-kadang ya bukan kadang-kadang ya orang tua tuh pasti dia nyingok apa yang ada di potensi di kita kan. Iya. Nah, mungkin dia nak masuk ke nak yang pasti motifnya itu sayangnya kan. Aku dari PNS itu sampai kepala dinas, aku satu-satunya yang dari CPNS sampai kepala dinas tidak pindah-pindah di tata kota Tulah. Di tata kota Tulah. Karena aku pada saat di tata kota, aku nge-BS 2 di situ. Oh ya, oke. Nah, jadi tahun 98 aku S2. Waktu itu yang S2 di Pemkot Palembang Kota Media masih sebutannya. Kota Media Palembang itu baru 2 wong waktu itu. Jadi aku waktu itu ada bukaan dari Asian Development Bank, Bank Pembangunan Asia, ADB untuk beasiswa di apa namanya untuk BS2. S2 di Gajah Mada. Di UGM. Bidang ngembek perencanaan kota. Sesuai dengan tata kota kan. Betul. Alhamdulillah aku terima. Itu alhamdulillah. Waktu itu Region Sumatera cuman berapa uang yang terima dan waktu itu kebenaran di Kota Palembang adakan tesnya untuk Region Sumatera. Alhamdulillah waktu itu alhamdulillah ini Tuhan galau. Waktu itu cuma aku yang terima. Jadi mewakili Kota Palembang, wakil Palembang untuk jadi mungkin Kando kalau boleh potong karena kondisi pada waktu itu SDM kita yang sudah sekolah S2 juga masih sangat sedikit rasanya Kando Jadi Kando tuh terasa apa spesial dengan jadi waktu itu aku baru diangkat jadi PNS langsung nge-PS2 waktu itu kan. Waktu itu diberi semangat juga oleh Bung Tuo. Aku waktu itu baru jadi PNS belum berapa bulan kan nge-PS2 pulau. Lajulah aja Bung Tuo. Kesempatan oleh pimpinan waktu itu kepala dinas kan. Betul. Lajulah kapan lagi. Kita nge-PS2 alhamdulillah keterima waktu itu. Jadi PS2 di Gajah Mada tahun 98 selesai tahun 2000. Kan. Oke Kando, jadi selanjutnya setelah kita dengarkan masa lalu Kando, perjalanan karir sampai sekarang, setelah dari Dinas Pariwisata akhirnya dipercaya sebagai Kadispora. Alhamdulillah. Nah ini kita sesuai dengan nama program kita yaitu Misi Merah Putih. Ini kami kepengen menggali kira-kira sebagai seorang pejabat negara, sebagai pemuda Indonesia yang berprestasi, yang tentunya kita sebagai warga negara ini sudah banyak mendapatkan manfaat dari negara kita, tentunya sewajarnya kita berkontribusi untuk negeri kita tercinta Indonesia ini. Nah itu misi Merah Putih yang ada di dalam diri Kando. Kalau boleh kami minta tolong dituliskan di buku Kando itu boleh dituliskan. Agak kami numpang baca. Ya silakan Kando. Misi Merah Putih di sini ya. Nama Kando tulis.
Mari pupuk komitmen kita bersama untuk terus menciptakan pemuda-pemudi. Mari pupuk komitmen kita bersama untuk terus menciptakan pemuda-pemudi yang kreatif, inovatif, penuh karya demi kemajuan. Sobat Puji Positif, demikianlah apa yang bisa disampaikan. Salam pemuda maju, olahraga jaya. Luar biasa.